Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 1906041119. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas kuliah tengah semester atau UTS. Pada mata kuliah Ekonomi Moneter, dosen pembimbing yang saya hormati Pak Juanda SIMM. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya pelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh. Pada pertemuan pertama, saya mempelajari apa itu ekonomi moneter dan ruang lingkup studi ekonomi moneter. Ekonomi moneter adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah yang ada kaitannya dengan uang, lembaga keuangan, lembaga kredit, dan juga permasalahan mekanisme moneter yang mempengaruhi proses produksi dan pembagian hasil masyarakat. Ekonomi moneter di dalamnya akan meliputi berbagai jenis faktor yang saling berkaitan dalam terbentuknya sistem tersebut. Yang pertama ada fungsi dan peran penting uang dalam perekonomian, fungsi asli dalam ekonomi. Yang ketiga sistem dan pengaruh moneter terhadap jumlah uang yang beredar dan kredit. Yang keempat ada lembaga-lembaga penerbit dan pengendali uang. Yang kelima sistem moneter internasional yang diterapkan. Pada pertemuan kedua, saya mempelajari tentang relevansi ekonomi moneter dengan cabang ilmu ekonomi yang lain atau ekonomi Islam. Ilmu ekonomi adalah yang bertujuan untuk menerapkan ekonomi Islam yang di dalamnya membahas tentang prinsip bagi hasil penghapusan riba dan zakat. Hubungan antara ekonomi moneter dan cabang ilmu ekonomi adalah sama-sama bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan manusia. Pada pertemuan ketiga, saya mempelajari tentang sejarah perkembangan uang, perekonomian. Uang yang dikenal sebagai alat pembayaran uang mengalami perjalanan yang panjang. Orang zaman dahulu menggunakan sistem barter untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan, namun seiring berkembangnya waktu, orang semakin kesulitan menemukan orang yang diajak untuk bertukar. Selain itu, orang semakin sulit untuk mendapatkan barang untuk dipertukarkan dengan nilai tukar yang hampir sama atau seimbang. Lalu, muncullah uang logam seperti emas dan perak. Seiring dengan berkembangnya perekonomian, uang logam dinilai untuk digunakan sebagai alat tukar dalam bertransaksi berjumlah besar. Dan kemudian lahirlah uang kertas. Uang kertas yang beredar mempresentasikan suatu jaminan 100% pemilikan emas dan perak yang disimpan di era ekonomi modern. Nah, peran penting uang dalam perekonomian. Uang memiliki 3 peran utama dalam menopang perekonomian masyarakat, yaitu sebagai alat tukar, satuan hitung, dan sebagai penyimpanan uang. Pada pertemuan keempat, saya mempelajari tentang sistem standar moneter yang berlaku di Indonesia. Standar moneter adalah sistem moneter yang didasarkan atas standar nilai yang termasuk di dalamnya peraturan tentang ciri-ciri atau sifat dari uang. Standar dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama standar kertas dan yang kedua standar logam. Pada pertemuan kelima saya mempelajari tentang bagaimana konsep dan praktik lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Konsep lembaga keuangan bank dan non-bank menghimpun dana masyarakat. Lembaga keuangan dapat menghimpun dana masyarakat langsung tidak langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dapat dilakukan dengan simpanan dari masyarakat baik berupa tabungan giro, deposito, dan secara tidak langsung dari masyarakat. Misalnya mengeluarkan surat atau kertas berharga, penyertaan modal pinjaman atau kredit keuangan lainnya. Yang kedua, menyalurkan dana masyarakat. Yang ketiga, pengalihan aset atau aset transfer. Yang keempat, likuiditas. Yang kelima ada relokasi dan pendapatan. Yang keenam adalah transaksi. Pertemuan keenam saya mempelajari tentang teori permintaan uang dalam perspektif ekonomi konvensional. Teori kuantitas mengenai uang atau teori permintaan Irving Fisher menekankan bahwa permintaan uang semata-mata merupakan proporsi konstan dari jumlah transaksi atau jumlah barang dan jasa yang diperjualbelikan atau jumlah uang yang diminta-minta masyarakat. Teori ini lebih menekankan bahwa faktor perilaku dalam mempertimbangkan untung rugi dari permintaan uang selain dipengaruhi oleh tingkat bunga dan pendapatan dan ekspektasi masa depan.
Pada pertemuan ke-7, saya mempelajari tentang teori penawaran uang dalam perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Teori permintaannya hakikatnya adalah derivasi dari pelaku individu perusahaan dalam analisis. Biasanya setiap perusahaan hanya akan berproduksi jika harga barang yang berlaku lebih tinggi pada biaya variabel rata-ratanya. Secara umum, tidak hanya perbedaan antara teori permintaan konvensional dengan Islam sejauh hal itu dikaitkan dengan variabel atau faktornya yang turut berpengaruh terhadap posisi penawaran. Baik, demikianlah video ini yang saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.